Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kulli nafsin lama 'alaiha hafiz. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita menyelesaikan puasa yang ke-11. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari-hari ini kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, menapaki bulan puasa dengan penuh kesehatan, dengan penuh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, satu ayat yang saya baca tadi adalah Quran surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Yang artinya bahwa sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang tanpa pendamping. Tidak ada satu manusia pun yang tanpa pendamping. Ya. Bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat satu ayat ini, bahwa setiap manusia itu senantiasa didampingi oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Setidaknya kita ini diawasi oleh malaikat, raqib dan atid, yaitu satu pencatat amal kebaikan kita dan juga pencatat amal segala sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Oleh sebab itu tidak bisa lepas kita ini dari catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat itu. Sehingga ketika suatu saat nanti di hari pembalasan kita akan ditunjukkan bahwa apa saja yang akan kita tunjukkan kepada kita semuanya, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, baik itu yang buruk maupun yang baik, dan tidak terlepas sedikit pun dari apa yang kita lakukan itu lepas dari catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat. Di dalam sebuah ilustrasi bahwa setiap orang itu ada pendampingnya, itu bagikan sebuah tidak sekedar sebagai pencatat tetapi pengingat, mengingatkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita berbuat salah sesungguhnya kekuatan di samping kita itu adalah sangat kuat sekali. Sebaliknya ketika kita untuk berbuat baik, sesungguhnya pendamping kita yang menyuruh kita untuk berbuat jelek itu sangat lemah. Jadi ada di kekuatan kita semuanya, Bapak Ibu, apakah kita akan berbuat baik, apakah kita akan berbuat buruk. Sebuah ilustrasi yang dilakukan oleh di dalam pewayangan Mahabharata misalnya, ya, disitulah ada seorang pamomong yang namanya Semar. Semar itu mengawal para ksatria Pandawa. Yang di situ dia selalu mengingatkan tentang hal-hal yang baik. Tidak sedikit pun mereka berbuat jelek. Bahkan dia melindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi sebaliknya, para Kurawa itu diawal oleh Togok. Togok ini adalah bertugas untuk meluruskan hal-hal yang akan diperbuat oleh kesatria-kesatria Kurawa itu. Sehingga mereka diharapkan untuk tidak lagi melakukan sesuatu yang jelek. Tetapi apa yang terjadi? Kekuatan Togok lebih lemah daripada kekuatan Kurawa. Sehingga ketika Togok itu untuk meluruskan perbuatan-perbuatan yang diminta untuk berbuat baik oleh Kurawa, maka Togok ini terpengaruh berbuat jelek. Jadi perbuatannya adalah berbuat jelek. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan bagian dari bagaimana kita mengilustrasikan bahwa sesungguhnya di samping kita ini ada pencatat-pencatat, bahwa sesungguhnya di samping kita ini adalah makhluk-makhluk yang meluruskan kita. Kalau di dalam surat Al-Fajr di ayat-ayat terakhir, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fakuli fi ibadi fakuli jannati. Jadi kalau hari ini saya mendapatkan satu tema mengendalikan hawa nafsu, sesungguhnya di dalam ayat itu kita diberitahukan bahwa sifat-sifat manusia itu ada 4. 4 itu adalah sifat-sifat. Pertama adalah amarah, yang kedua adalah al-wamah, yang ketiga adalah sufiyah, dan yang ketiga adalah mutmainah. Sedangkan yang kelima itu adalah sifat yang ada di dalam hati kita ini. Hati kita ini akan condong kemana? Apakah condong ke mutmainah? Apakah condong ke amarah? Apakah condong ke al-wamah? Al-wamah itu adalah, amarah itu adalah sifat-sifat yang kemudian orang mudah terbakar oleh situasi. Misalnya terpengaruh, misalnya mudah marah, misalnya mudah tersinggung, misalnya mudah melakukan sesuatu yang kira-kira membawa hawa nafsu itu untuk senantiasa marah. Maka di bulan puasa ini kita diminta untuk mengendalikan amarah itu. Kalau dituruti itu mungkin marahnya bisa jadi banyak. Mulai dari masak yang tidak enak, masak yang kurang asin, atau masak yang kelebihan garam dan sebagainya. Ini pemicu kemarahan. Tetapi di bulan puasa ini kita tidak begitu, ya, karena kita mampu mengendalikan sifat-sifat yang disebut dengan sifat amarah. Yang kedua adalah sifat al-wamah. Sewat lawamah itu kalau dalam bahasa Jawa namanya al-wamah. Al-wamah itu murko. Murko itu apa ya? Ingin menguasai. Murko itu ingin menang sendiri. Murko itu ingin memiliki yang banyak. Sudah satu, ingin dua dan seterusnya. Itu adalah sifat manusia. Dan siapapun akan bersifat seperti itu tergantung dari pengendalian kita. Kalau kita tidak ingin mengendalikan itu, bisa jadi sifat-sifat itu menjadi berkembang. Ya kalau berkembang yang positif-positif misalnya, ya mencari harta dengan penuh kehalalan, baik-baik saja. Tetapi kalau sifat murko ini menjadi sifat-sifat yang tidak baik, itu menjadi catatan kita. Ya. Yang ketiga adalah sufiyah. Sifat sufiyah itu adalah sifat sombong. Sifat yang kemudian membanggakan diri, sifat yang kemudian ingin disanjung, sifat yang ingin tidak dikalahkan, sifat yang tidak menghormati orang lain, sifat yang bla 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 bla. Itu adalah sifat-sifat sufiyah. Maka sifat sufiyah ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, kita akan lolos dari sifat-sifat itu dan menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang mudah iri, mudah dengki, mudah dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang disebut dengan sifat sufiyah. Yang ketiga adalah sifat mutmainah. Ini adalah sifat-sifat yang baik. Yang keempat adalah sifat mutmainah. Nah, sifat mutmainah ini sesungguhnya berada di bawah itu semuanya. Tergantung dari kita ini akan mengembangkan sifat mutmainah apa enggak. Sifat mutmainah itu sifat yang tawadu, sifat yang ingin Allah, sifat yang senantiasa beribadah kepada Allah, sifat yang sabar, sifat yang narimo, sifat yang dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang disebut dengan sifat mutmainah. Maka orang Jawa biasanya mengilustrasikan sifat-sifat ini ke dalam warna. Ya, kalau amarah itu warnanya merah. Kalau al-wamah itu warnanya hitam. Kalau sufiyah itu warnanya kuning, dan kalau mutmainah itu warnanya putih. Jadi disinilah ada sel-sel darah yang disebut dengan merah, hitam, kuning, dan putih. Tergantung daripada kita semuanya akan kita kembangkan yang mana. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan sifat-sifat mutmainah dan menjauhkan sifat-sifat yang amarah, al-wamah maupun sufiyah. Semoga sifat-sifat ini berkembang di bulan-bulan berikutnya. Artinya mutmainah tetap berada pada diri kita, sedangkan al-wamah, amarah, sufiyah berada di luar kita. Amin. Dengan demikian maka kita menjadi orang yang baik.
sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi kalau kita ingin menata hati, sesungguhnya masuk surga itu mudah. Maka yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Kalau ucapan kita itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu dari hati kita. Kalau perbuatan kita itu dari ucapan kita. Maka kalau kita mengendalikan hati, maka semuanya itu bisa terkendali. Ya. Kalau kita mengendalikan hati, pikiran juga terkendali, ucapan juga terkendali, perbuatan juga terkendali. Kalau hati kita itu bersih, hati kita ini putih, hati kita ini suci, maka tidak ada sifat-sifat al-wama, amarah, supiah. Yang ada sifat-sifat mutmainnah. Semoga Bapak Ibu semuanya berada di dalam sifat-sifat mutmainnah. Terima kasih. Assalamualaikum.